Hubungan iman hati dan lisan. Tidaklah lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya hingga lurus lisannya. Saudaraku, manusia tidak diberikan beban oleh Allah Azza wa Jalla melainkan apa yang dia sanggupi saja. Ia tidak boleh garis bawah takaluf garis bawah terlalu membebani diri, dalam mencari harta dan tahta sehingga berbuat yang haram dan melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya." Quran Surat Al-Mukminun, 62. Saudaraku, menjadi yang terbaik itu seringkali terlihat sulit, karena kita kerap terjebak memikirkan apa yang belum mampu kita lakukan. Menjadilah yang terbaik di antara yang terbanyak, karena yang terbanyak belum tentu terbaik. Menjadi diri sendiri seutuhnya dan memberikan yang terbaik untuk yang lain adalah sebaik-baiknya manusia. Manusia yang paling banyak menebar kebermanfaatan bagi manusia lainnya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis Riwayat At-Tabarani, Al-Mujam Al-Awsat No. 5787. Al-Qudai, Musnad Syihab No. 129. Dihasankan Syaikh Al-Albani. Lihat Sahihul Jami' No. 6662. Saudaraku, menjadi manusia yang terbaik adalah yang paling bagus akhlaknya. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis Riwayat Bukhari nomor 3559, dari Ibnu Umar, Muslim nomor 2321, dari Ibnu Amr. Ini lafaz Bukhari. Maka jagalah senantiasa akhlak kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai akhlak kita terdegradasi oleh gempuran godaan syahwat duniawi. Saudaraku, menjadi manusia yang terbaik adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari nomor 5027, dari Utsman. Saudaraku, memang untuk menjadi yang terbaik, jalan apapun bisa ditempuh. Entah itu jalan yang benar ataupun jalan yang menyesatkan. Mulai dari yang jujur seperti berusaha meningkatkan kualitas diri tanpa kelicikan, keculasan dan kecurangan. Kita lihat dari sisi positifnya, menjadi yang terbaik itu perlu usaha, perjuangan, pengorbanan dan yang utama ridha Allah Azza wa Jalla. Ada yang mudah didapat hanya dengan sedikit usaha, ada yang sulit didapat dan menuntut usaha yang keras. Jika didapat melalui cara-cara salah, licik, culas, curang, apalagi menghalalkan segala cara, tidak hanya menjadikan itu sebagai perbuatan dosa, tapi jika suatu ketika terbongkar akan mencoreng kehormatan sendiri. Terlebih jika ia menjadi seorang pemimpin tidak amanah dan justru khianat, tidak ada yang akan percaya lagi. Saudaraku, sekalipun tidak terbongkar kelicikan, keculasan dan kecurangannya di dunia saat ini, ingatlah bahwa hukum di akhirat menanti. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya dan tidaklah lurus hatinya sehingga lurus lisannya." Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Saudaraku, hati-hatilah terhadap para kaum pendusta, karena mereka senantiasa mengingkari kebenaran. Saudaraku, kita harus berikhtiar untuk senantiasa mengikuti kebenaran, menjauhkan diri dari para kaum pendusta kebenaran dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Petik 2 titik. Berkata Ibnul Mutas, jauhkan diri dari berteman dengan pendusta, dan jika engkau sangat butuh kepadanya maka jangan engkau mempercayainya, dan jangan engkau tunjukkan bahwa dirimu mendustakannya, sehingga akan berpindah menjadi mencintainya, dan tidak akan lepas dari tabiatnya. Zahrul Adab, 1/387. Saudaraku, walau bagaimanapun setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Orang yang terbaik adalah orang yang sisi kebaikan dan kebermanfaatannya jauh lebih besar daripada sisi keburukan dan ketidakbermanfaatannya, hingga orang lain merasa aman dan nyaman berada di dekatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjadi yang terbaik dengan menebar kebermanfaatan kepada yang lain untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Iman, hati, dan lisan. Dalam sebuah hadits Rasulullah pernah bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hari Bukhari dan Muslim. Hadits riwayat Bukhari Muslim ini mengisyaratkan adanya keterkaitan antara iman dan lisan, antara keyakinan dan perkataan. Keterkaitan itu bukan hanya terjalin karena iman itu memang harus diucapkan dengan lisan,
melainkan juga karena pengejawantahan iman dan takwa itu harus diwujudkan dalam perbuatan dan, terutama, perkataan. Dalam Kisah Al-Ahzab 70-71, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Keterkaitan iman dan perkataan tidak jauh beda dengan keterkaitan antara hati dan lisan. Artinya, iman yang benar itu muncul dari hati yang tulus. Ketulusan iman di hati ini harus diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Dalam hal ini, kisah Luqman Al-Hakim yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Kitab Zuhud dari Khalid bin Rabi menjadi menarik. Dulu, Luqman yang bijaksana itu pernah dimintai tolong oleh majikannya untuk menyembelih seekor kambing. Setelah selesai dikuliti dan diambil dagingnya, sang majikan meminta supaya ia diambilkan daging atau organ kambing yang terbaik. Luqman kemudian mengambil hati kambing untuk diberikan kepada majikannya. Masih belum puas, sang majikan pun meminta satu lagi dari organ kambing yang terbaik. Luqman lalu mengambil lidahnya. Setelah mengambil yang terbaik, majikannya meminta kepada Luqman untuk menyembelih satu kambing lagi. Selesai dikuliti, sang majikan meminta untuk diambilkan organ tubuh kambing yang terburuk. Anehnya, Luqman mengambil barang yang sama, yaitu hati dan lidah. Maka, sang majikan bertanya, mengapa yang terbaik dan yang terburuk itu sama? Luqman berkata, tidak ada sesuatu yang lebih baik dari keduanya jika keduanya baik, dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari keduanya, jika keduanya buruk. Mengingat begitu menentukannya hati dan lisan, Rasulullah hingga bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wa inna hiya al qalb." Di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hari Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, hati itu bagaikan raja, dan hati itu memiliki bala tentara. Apabila raja itu baik, maka baiklah seluruh bala tentaranya, dan apabila hati itu buruk, maka buruklah seluruh bala tentaranya. Dan keterkaitan antara keduanya pun sangat kuat. Hubungan keduanya digambarkan Rasulullah, tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali bersih hatinya, dan tidak akan bersih hatinya kecuali lidahnya benar. Begitu pula dengan lidah, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, jika tiba waktu pagi, maka seluruh bagian tubuh manusia akan menyerang lidah dan berkata kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah karena kebahagiaan kami semua bergantung padamu, begitu pula kecelakaan kami semua bergantung padamu juga. Di hari pembalasan nanti manusia tinggal ditentukan kebersihan hatinya. Sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim dalam Kisah Asy-Syu'ara, 87-89, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari saat mereka dibangkitkan, yaitu, di hari harta benda dan anak-anak tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di hari akhir nanti, lidah, lisan dan mulut manusia juga akan dikunci. Dalam Kisah Yasin, 65, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Semoga kita bisa menjaga hati dan lisan kita. Amin. Wallahu a'lamu. Bahrus Surur Iyung.